Masih di alur cerita Renegade Immortal. Chapter 784. Jarum perak muncul sebelum pembudidaya bernama Chen. Setiap jarum mengeluarkan cahaya biru saat tangannya membentuk segel dan sesosok besar ilusi muncul di sekitarnya. Sosok itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Itu menunjuk ke arah Wang Lin dan jarum melesat ke arah Wang Lin. Kultivator bernama Song memiliki pola yin dan yang di tangannya, dan saat dia membuangnya, ada kilat bergerak melewatinya. Itu diisi dengan energi asal yang kuat saat melesat ke arah Wang Lin. Dia mengikuti di belakang polanya, dan tangan kanannya membentuk segel aneh dan seutas benang sutra panjang muncul. Saat helai sutra ini keluar, itu memberikan tekanan yang kuat dan sejumlah besar kabut hijau. Akhirnya, itu adalah pembudidaya wanita yang telah kehilangan tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kipas kristal kecil. Dia meraihnya, melemparkannya, dan kemudian memuntahkan energi asalnya. Energi asal segera berubah menjadi 6 naga yang mengelilingi Wang Lin untuk mencegahnya melarikan diri. Mata ketiganya merah. Mereka semua berpendapat bahwa mereka harus membunuh Wang Lin untuk mendapatkan mantra surgawi dari lantai 9. Mereka sangat cepat, dan mantra serta harta sihir mereka dengan cepat mendekati Wang Lin. Dalam sekejap, mereka sudah mendekat. Wang Lin masih kesurupan. Pikirannya masih memikirkan adegan ajaib yang telah dia saksikan dengan angin. Saat mereka bertiga mendekat, Wang Lin tanpa sadar menunjuk jarinya pada mereka dan bergumam, memanggil angin. Saat dia mengatakannya, angin hitam keluar dari tangan Wang Lin. Angin ini segera tumbuh dan mengelilingi daerah itu. Saat angin dingin bertiup, langit menjadi gelap seolah-olah mundur. Seluruh fragmen mulai bergetar dan aura yang kuat memenuhi dunia. Semua ini karena angin hitam. Karena mantra surgawi ini. Seolah-olah bumi memiliki ingatan akan mantra ini, seolah-olah langit telah dikalahkan oleh mantra ini sebelumnya. Saat angin hitam muncul, mantra kaisar surgawi yang telah hilang selama bertahun-tahun telah muncul kembali. Saat angin muncul, itu dibebankan ketiga orang di belakang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Saat jarum perak dari pembudidaya bernama Chen menyentuh angin hitam, mereka meledak tanpa perlawanan. Sosok yang menunjuk ke arah Wang Lin hancur seolah-olah itu adalah api yang tertiup angin. Ini adalah mantra surgawi dari lantai 9. Kultivator bernama Mata Chen mengungkapkan rasa takut dan kulit kepalanya mati rasa. Dalam benaknya, angin hitam akan melenyapkan hidupnya. Dia tidak bisa membangkitkan kemauan untuk melawannya, seolah-olah dia sedang menghadapi kekuatan surga. Dia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu dan berteleportasi. Namun, bahkan dengan teleportasi, itu tidak cukup. Ketika angin bertiup, tubuhnya bergetar dan dia muncul kembali dari teleportasi. Matanya redup dan tubuhnya runtuh. Asalnya seperti api yang padam oleh angin hitam. Semua ini terjadi dalam sekejap. Selain dari pembudidaya bernama Chen, pembudidaya bernama Song mengalami nasib yang sama. Pola yin dan yang segera runtuh bersama tubuhnya. Karena ketakutan, dia dengan cepat meninggalkan tubuhnya dan dengan cepat melarikan diri. Adapun kultivator bernama Lu, kipas di tangannya segera runtuh saat menyentuh angin hitam. Dia sudah dalam bentuk jiwa asalnya. Juga ketakutan, dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, angin hitam tiba-tiba menghilang seolah-olah itu tidak pernah muncul. Mata Wang Lin tidak lagi kesurupan dan mengungkapkan kejelasan. Jadi ini mantra celestial, panggil angin. Dia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi pucat saat dia melangkah maju. Bendera jiwa 1 miliar jiwa keluar dari tasnya dan kabut hitam menyebar, mengejar pembudidaya bernama Lu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, matanya menjadi dingin dan dia meludahkan sebutir pasir. Itu berubah menjadi cap yang mengejar kultivator bernama Song. Itu langsung menyusul dan tanpa ampun menabrak. Kultivator bernama Song menjerit dan jiwa asalnya melepaskan banyak energi asal. Matanya dipenuhi ketakutan ketika ia mencoba untuk terus melarikan diri, tetapi cambuk karma muncul dan menyeretnya ke Wang Lin. Rekan penggarap Su, tolong kasihanilah. Saya tahu saya salah, saya salah. Tidak memperhatikan kultivator bernama Song, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mencubit jarinya. Kultivator bernama jiwa asal Song segera runtuh dan berubah menjadi energi asal yang dikonsumsi oleh Wang Lin.
Energi asal yang kuat berputar melalui tubuh Wang Lin dan wajahnya tidak lagi pucat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan segera menangkap kultivator bernama Lu yang terjebak oleh bendera jiwa. Tangannya mengulurkan tangan dan cambuk karma memukul berkali-kali di dalam kabut hitam. Akhirnya, dia mengguncang bendera jiwa dan itu menangkap jiwa asal. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan jiwa asal dari pembudidaya bernama Lu dari bendera jiwa. Jika Anda membunuh saya, keluarga Lu tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Kultivator bernama Lu berteriak tetapi tiba-tiba berhenti ketika Wang Lin mencubit jiwa asal dan melahapnya. Wajahnya agak kemerahan tetapi masih pucat. Tanpa ragu, dia meraih bendera jiwa dan mengeluarkan jiwa asal dari orang pertama yang dia bunuh di sini. Setelah menghancurkannya menjadi energi asal, ia melahapnya. Setelah melahap 3 jiwa asal, Wang Lin segera duduk untuk berkultivasi. Setelah waktu yang lama, wajahnya secara bertahap kembali normal, tetapi masih ada jejak pucat. Wang Lin membuka matanya dan menghirup udara kotor. Udara yang dia keluarkan sebenarnya hitam dan sangat mengejutkan. Mantra surgawi yang kuat. Saya hanya mendapatkan sedikit pemahaman, dan ketika saya menggunakannya saya sebenarnya tidak bisa mengendalikannya. Konsumsi energi asal begitu kuat sehingga hampir menyedot semua energi asal di sekitar Ji Realm. Jika saya belum pulih dengan cepat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu tidak terlihat seperti mantra celestial, bahkan bisa disebut mantra iblis. Selain itu, mantra ini menggunakan terlalu banyak energi asal. Untuk menggunakannya, saya perlu menyiapkan jiwa asal beberapa yin dan yang pembudidaya yang disiapkan. Wang Lin berdiri dan mengambil tas berisi orang-orang yang telah dia bunuh. Dia melihat pavilion koleksi dan bergumam, sayangnya, pavilion ini tidak dapat diambil. Kalau tidak, 4 keluarga besar akan sudah membawanya dengan paksa keluar dari alam surgawi. Tapi aku tidak mau meninggalkannya di sini. Jika saya bisa mengambilnya. Saat dia merenung, mata Wang Lin tiba-tiba menyala dan dia memikirkan kata-kata yang dia dengar di dalam lukisan itu. Tuan Carefrey akan menggambar lukisan untuk pembukaan pertama pavilion koleksi. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah saat dia mengingat segel tangan bocah di bawah pohon. Ketika saya menggunakan segel sebelumnya, saya merasakan pavilion bergetar, jantung Wang Lin berdetak kencang. Dia segera pindah dan tiba di sebelah pavilion koleksi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tangannya membentuk segel yang dia pelajari dari bocah itu. Dalam sekejap, collection pavilion mulai bersinar. Di depan mata Wang Lin, pavilion menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai berubah menjadi ukuran yang bisa muat di dalam telapak tangan seseorang dan terbang ke tangan Wang Lin. Memegang koleksi pavilion di tangannya, bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan sukacita. Chapter 785. Karena aku telah membuat musuh dari 4 musuh besar, aku pasti lebih kejam. Saat Wang Lin bergerak, dia mulai menutupi fragmen itu dengan berbagai pembatasan yang licik. Dia menggunakan semua kemampuannya, menggunakan fragmen sebagai fondasi untuk menempatkan pembatasan demi pembatasan. Proses ini berlangsung hampir 10 tahun, dan akhirnya Wang Lin mencapai ujung fragmen dan pergi dari tempat ia masuk. Pembatasan di sini mencegah orang lain masuk tetapi tidak pergi. Setengah bulan kemudian, Wang Lin dan Li Yuan dengan cepat bergerak melalui kekosongan. Tangan kiri Li Yuan sangat sakit dan energi asal di tubuhnya sangat tipis. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum masam. Berat dersu, saya menempatkan lebih dari 10.000 pembatasan di dekat tepi fragmen. Saat digabungkan, batasannya sangat kuat. Jika 4 keluarga besar tidak mengirim pembangkit tenaga listrik mereka akan sulit untuk dihancurkan. Setengah bulan yang lalu, ketika Wang Lin keluar, Li Yuan segera muncul. Atas permintaan Wang Lin, Li Yuan sepenuhnya menyegel fragmen itu. Namun, dia tidak menggunakan batasan keluarganya tetapi berbagai pembatasan lainnya. Brother Li, saya telah menyelesaikan masalah saya di alam surgawi. Yang terbaik kita cepat pergi. Wang Lin menyentuh tasnya dan mengeluarkan tungku guntur. Dia telah membunuh banyak orang, jadi mudah baginya untuk mengeluarkan satu. Li Yuan, yang tidak mengharapkan untuk pergi sekarang, bertanya, saudara tidak akan memeriksa fragmen dengan fluktuasi energi spiritual surgawi? Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke dalam kekosongan dan berkata, aku tidak akan pergi. Dia ingat pusaran 5 warna di lorong dan perasaan buruk muncul di hatinya. Selain itu, dia telah mendapatkan pavilion koleksi, dan kegembiraan masih belum hilang. Setelah mengambil harta seperti itu, satu-satunya hal dalam benaknya adalah pergi sesegera mungkin.
Bagaimanapun, pavilion ini sangat penting bagi 4 keluarga besar. Apakah itu reputasi mereka atau nilai sebenarnya dari pavilion? Begitu mereka tahu itu hilang, mereka akan segera memulai perburuan besar-besaran untuk Wang El. Fragmennya sudah disegel, jadi kemungkinan orang menemukan apa yang terjadi di sana rendah. Dia tidak memberitahu Li Yuan bahwa dia mendapatkan koleksi pavilion. Bagaimanapun, masalah ini terlalu penting. Mengingat kehati-hatian Wang Lin, kecuali dia sepenuhnya percaya diri, dia tidak akan memberitahu siapapun. Li Yuan merenung sedikit dan kemudian mengangguk. Tidak apa-apa. Seseorang harus berada di lokasi tertentu untuk meninggalkan Thunder Celestial Realm. Hanya di gerbang Celestial kita dapat menggunakan tungku guntur untuk kembali. Wang Lin mengangguk. Dia pernah mendengar ini sebelumnya dari Sheng Honghu. Keduanya memutuskan dan bergerak melalui kekosongan. Gerbang langit berada di barat jauh, dan itu sangat jauh dari tempat Wang Lin saat ini. Sementara mereka berdua terbang melalui kekosongan, perubahan yang mengejutkan terjadi di Thunder Celestial Realm. Sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di 4 fragmen di mana fluktuasi energi spiritual langit yang besar terjadi. Hampir semua pembudidaya di alam surga guntur telah mengetahui tentang fluktuasi energi spiritual surgawi dengan satu dan lain cara, dan begitu mereka mengetahuinya, mereka dengan cepat menuju ke salah satu fragmen. Karena fluktuasi energi spiritual celestial, 4 batasan kuno muncul pada 4 fragmen. Beberapa berada di antara gunung-gunung dan beberapa di dalam reruntuhan besar. Energi spiritual celestial datang dari dalam batasan. Karena semakin banyak orang berkumpul, secara alami ada batasan master di antara mereka. Setelah pembudidaya yang lebih kuat mencapai kesepakatan, berbagai master pembatasan mulai melanggar batasan. Keempat fragmen dengan fluktuasi energi spiritual surgawi muncul masing-masing satu di sisi timur, selatan, barat, dan utara dari alam celestial. Pada saat ini di fragmen barat, Sheng Honghu dengan tenang menatap dataran di depannya. Ada batasan kuno selebar 10.000 kaki yang mengeluarkan energi spiritual surgawi yang kaya di dataran. Sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di luar batasan. Para pembudidaya ini sebagian besar dalam kelompok 3 hingga 5. Ada beberapa batasan yang berusaha diatasi oleh para master. Sheng Honghu mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas bahwa dia datang ke sini beberapa bulan yang lalu dan tidak ada batasan. Mengapa pembatasan sebesar itu muncul dalam waktu sesingkat itu? Ketika dia merenungkan, perasaan krisis muncul di hatinya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Pada saat ini, sinar cahaya datang dari kejauhan diikuti oleh lebih dari 10 sinar energi pedang yang melesat ke lokasi ini seperti kilat. Ketika sinar energi pedang mendarat, orang di depan para pembudidaya ini adalah Zhan Konglie. Dia segera melihat Sheng Honghu sendirian. Dia tiba sebelum Sheng Honghu dalam satu langkah sebelum menggenggam tangannya dan tersenyum. Saudara Sheng Hong datang sepagi ini. Sheng Honghu sedikit mengernyit dan dengan tenang berkata, "Kaulah yang datang terlambat." Zhan Konglie tersenyum tipis ketika dia berdiri di sebelah Sheng Honghu. Tatapannya jatuh pada batasan di kejauhan ketika dia bertanya, "Apakah saudara Sheng Hong tahu siapa yang saya temui di jalan?" "Saya tidak tahu." Ekspresi Sheng Honghu netral dan dia tidak tertarik pada kata-kata Zhan Konglie. Dia hanya menatap dataran dan merenung. Zhan Konglie sudah tahu tentang kesabaran Sheng Honghu. Dia berkata, "Itu senior." Mata Sheng Honghu berbinar saat dia berbalik ke arah Zhan Konglie dan bertanya, "Benarkah?" Zhan Konglie tersenyum. 100% benar. Senior mengatakan bahwa dia akan datang ke sini jika dia menemukan waktu. Mata Sheng Honghu memiliki sukacita. Zhan Konglie tampak jauh lebih menyenangkan di matanya sekarang. Dia tersenyum dan berkata, "Menurut kepribadian aneh tuanku, dia harus memiliki minat di tempat ini." Zhan Konglie menatap dataran di depannya dan mengangguk. "Saya kira saudara Sheng Hong juga memperhatikan. Penampilan formasi di sini terlalu aneh." Sebelum dia selesai berbicara, formasi di depannya melintas dengan keras. Gelombang fluktuasi formasi menyebar dan banyak pembudidaya berseru. Setelah itu, banyak pembudidaya yang terampil dalam pembatasan terbang keluar, mengirimkan batasan untuk mempercepat proses pemecahannya. Ada banyak pembudidaya kuat di sekitar formasi. Mereka sebagian besar berasal dari keluarga yang berbeda dan semuanya tersebar. Mereka memiliki pemahaman yang sangat diam-diam tentang melanggar formasi, dan mereka tidak bertarung di antara mereka sendiri. Di antara 4 fragmen yang memiliki formasi, ketika orang terus mencoba untuk menghancurkannya, fragmen utara adalah yang pertama untuk menghancurkan formasi. Bagian melengkung muncul di depan mata para penggarap di fragmen utara.
Terowongan itu sangat panjang, dan setelah pembudidaya pertama masuk, semua pembudidaya yang tersisa juga masuk. Beberapa jam kemudian, jeritan menyedihkan dari kultivator pertama yang masuk bergema di dalam terowongan. Pada saat yang sama, sinar cahaya merah muncul di dalam terowongan. Dalam sekejap, seluruh terowongan runtuh dan hilang. Adegan aneh ini segera mengejutkan sebagian besar pembudidaya di dalam, dan mereka mulai melarikan diri. Namun, di bawah lampu merah, mereka semua mati satu persatu. Hanya sejumlah kecil pembudidaya selamat melalui kejadian besar ini. Pada saat ini, formasi pada fragmen timur dibuka dan sejumlah besar pembudidaya bergegas masuk. Hal yang sama terjadi di sini. Ketika kultivator pertama melihat pusaran 5 warna, ia hancur sendiri dan seluruh terowongan dipenuhi dengan lampu merah. Ini belum berakhir, tragedi itu terjadi sekali lagi pada fragmen selatan. Dalam sekejap, seluruh alam guntur surgawi adalah pertumpahan darah. Pada saat ini, formasi pada fragmen barat, tempat Shengonhu dan Zhan Konglie berada, berfluktuasi dengan hebat. Karena semakin berfluktuasi, semakin banyak pembudidaya mulai meluncurkan batasan untuk melanggarnya. Sesaat kemudian, fluktuasi meledak menjadi gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya dan formasi pecah. Sebuah lubang gelap muncul di tanah dan energi spiritual langit yang padat membentuk seberkas cahaya yang melesat ke langit. Beberapa pembudidaya tidak dapat menahan godaan dan menyerang tanpa menghiraukan energi spiritual surgawi yang membakar tubuh mereka. Setelah beberapa orang memimpin, para pembudidaya lainnya segera bergegas masuk juga. Shengonhu tidak bergerak dan Zhan Konglie juga tidak bergerak. Mereka berdua saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Formasi ini terlalu mudah rusak. Selain mereka berdua, beberapa pembudidaya lainnya tidak bergerak. Sebagian besar dari orang-orang ini telah menembus puncak tahap akhir ascendan dan berada pada tahap ilusori ing. Setelah waktu yang lama, karena semakin banyak pembudidaya memasuki terowongan, ada ledakan yang meredam. Jeritan sengsara terus-menerus datang dari dalam terowongan sebelum seluruh terowongan runtuh. Semua pembudidaya di dalam hancur bersama dengan terowongan. Ekspresi Shengonhu dan perusahaan sangat berubah. Mereka segera terbang ke udara, dan mata mereka penuh dengan kejutan. Keempat formasi pada keempat fragmen itu rusak dan terowongan mereka runtuh. Pada saat ini, sejumlah energi spiritual surgawi yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak di dalam alam surga guntur dan mulai menyebar. Pada saat yang sama, 9 fragmen di Thunder Celestial Realm bergetar hebat dan 9 formasi berbeda muncul di atas mereka. Formasi ini terukir sangat dalam di bumi dan memancarkan cahaya merah yang kuat. Perubahan mendadak dan drastis ini menyebabkan para pembudidaya di alam surga guntur dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan. Salah satu dari 9 fragmen runtuh. Bukannya ada kekuatan di luar Nirvana Skrier yang digunakan, tetapi kekuatan di luar Nirvana Skrier telah meletus dari dalam. Fragmen itu hancur lapis demi lapis ketika aura yang menakutkan melesat dari pusat fragmen. Beberapa pembudidaya yang melarikan diri segera menemukan bahwa aura yang menakutkan datang dari lengan yang terputus. Lengan yang terputus ini jelas disegel di sini tak terhitung tahun yang lalu. Sekarang setelah 9 segel telah dibuka, lengan itu telah mendapatkan kembali kebebasannya. Itu terbang langsung ke pusat Thunder Celestial Realm. Pada saat lengan yang terputus muncul, 7 dari 8 fragmen yang tersisa runtuh. Pada akhirnya, 2 lengan yang terputus, 2 kaki yang terputus, tengkorak dengan mata kiri, dan batang tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian semuanya terbang menuju pusat alam surga guntur. Tengkorak itu membawa senyum ketika terbang menembus kehampaan. Setiap kali melihat pembudidaya, itu akan segera melahap pembudidaya, menyebabkan tubuh mereka runtuh. Setelah melahap jiwa asal, mata kiri akan bersinar bahkan lebih cerah. Kecepatan bagian tubuh ini sangat cepat, jauh lebih cepat daripada pembudidaya. Hampir seolah-olah mereka berteleportasi dan meninggalkan bayangan di kehampaan. Wang Lin dan Li Yuan menyerbu ke arah barat saat mereka terbang melalui kekosongan. Aura yang sangat suram segera menyebar. Aura ini sangat kuat dan menyebar seperti kabut tak terlihat. Ekspresi Li Yuan sedikit berubah. Saat dia hendak menyebarkan indera ilahi untuk memeriksa, sinar cahaya merah tiba-tiba muncul di kejauhan. Lampu merah ini sangat kuat dan kuat. Li Yuan menarik napas dalam-dalam. Dia bisa dengan jelas melihat lengan yang terputus di dalam lampu merah itu. Chapter 786. Wang Lin meraih Li Yuan dan segera menyeretnya ke belakang. Matanya seperti kilat saat dia menatap lampu merah di kekosongan. Lengan yang terputus di dalam lampu merah berlumuran darah dan 5 jari kurus. Namun, ketika orang melihatnya,
mereka akan merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Secara khusus, kuku-kuku tajam itu tampak seperti bisa merobek kekosongan. Pada saat Wang Lin menatap lengan yang terputus, lengan itu sepertinya memperhatikan Wang Lin dan berbalik ke arahnya. Itu masih jauh jaraknya ketika itu menggesek kekosongan. Ada gemuruh keras dan 5 celah spasial melesat ke arah Wang Lin. Seolah-olah 5 retakan tiba-tiba muncul di selembar kertas putih. Jika mereka menyentuh Wang Lin, tubuh dan jiwa asalnya akan terkoyak. Mata Wang Lin tiba-tiba menyusut dan dia segera mundur. Tangan kanannya membentuk segel dan sambaran petir ungu keluar dari jiwa asalnya menuju lengan yang terputus. Lengan yang terputus bahkan tidak mengelak dan langsung meraih guntur ungu. Lengan diperas, menyebabkan guntur ungu segera runtuh menjadi energi asal yang kemudian diserap. Adegan ini menyebabkan Wang Lin mengerutkan kening. Dia mendengus dingin ketika dia membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir yang berubah menjadi cap fragmen. Cap fragmen segera menabrak lengan yang terputus. Cap fragmen turun dengan keras, tetapi pada saat itu turun, tiba-tiba ada kilatan merah dari lengan. Lengannya mampu menghindari cap. Ekspresi Wang Lin suram saat ia terus mundur. Pada saat ini, lengan itu mendekat dan mengulurkan tangan. 5 celah muncul seketika di depan Wang Lin, ingin merobek tubuhnya berkeping-keping. Nafsu darah dari lengan yang terputus mulai menyebar, dan sepertinya mengandung racun yang kuat. Wang Lin segera merasakan dagingnya diserang oleh aura ini dan merasakan sensasi terbakar. Dia mundur sekali lagi, dan dia sangat terkejut. Lengan terputus yang tiba-tiba muncul ini terlalu aneh. Ini adalah pertempuran paling berbahaya yang pernah dilawan Wang Lin sejak mencapai tahap korporeal yang. 5 celah spasial melepaskan angin dingin yang menyebabkan jiwa asal Wang Lin membeku ketika bertiup di tubuhnya. Melihat 5 celah spasial mendekat dengan cepat, Wang Lin membuka mata ketiga tanpa ragu-ragu. Kilatan lampu merah terbuka seperti kipas dan segera menyelimuti 5 celah spasial. Di mata Wang Lin, keretakan spasial tampaknya kembali ke bentuk aslinya dan dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, hanya 5 tetes darah merah gelap yang tersisa. Setelah sekejap, Wang Lin menunjuk ke depan dan berteriak, "Berhenti!" Pada saat yang sama, tato bisbone di punggung tangan kanannya muncul seolah-olah mengelilingi tangan kanan Wang Lin. Kilatan cahaya hantu datang dari bisbone tattoo dan kemudian aura jahat keluar. Aura jahat ini mengerikan, dan cahaya hantu melintas sekali lagi. Grey segera muncul dalam 5 tetes darah merah gelap seolah-olah mereka bercampur dengan kabut abu-abu. Mereka terlihat sangat cantik. Dalam sekejap, 3 tetes darah berubah menjadi batu dan 2 tetes lainnya dengan cepat mundur kembali ke lengan. Lengan yang terputus segera berbalik, berhenti mengejar Wang Lin, dan cepat-cepat pergi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat 3 tetes darah yang telah berubah menjadi batu. Dia meraih mereka dan segera memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi dan dengan cepat mengejar lengan yang terputus dengan tatapan dingin. Lengan yang terputus ini terlalu aneh. Pada saat dia melihatnya, dia tidak bisa tidak memikirkan bola mata dari dalam pusaran 5 warna. Di mata Wang Lin, mereka tampaknya berasal dari sumber yang sama. Lengan itu sangat kuat, itu setara dengan kekuatan seorang pembudidaya korporeal yang puncak dan sangat dekat dengan seorang pembudidaya nirvana skrier. Mata Wang Lin dingin ketika dia mengejar lengan dan tanpa ampun menebas dengan pedang surgawi. The Heavenly Chop menyebabkan pancaran energi pedang untuk ditembakkan. Ketika jatuh, seolah-olah itu sedang memotong hukum dunia, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Retak spasial yang panjang tiba-tiba muncul dan langsung menuju lengan yang terputus. Lengan yang terputus tiba-tiba berhenti di tengah penerbangan, mulai membentuk segel, dan menekannya ke celah spasial. Ini segera menyebabkan ledakan keras, dan segala sesuatu dalam 1000 kaki dari lengan yang terputus tampaknya mulai runtuh. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin. Dengan ujung jarinya, cap fragmen itu terbang keluar sekali lagi. Kali ini terlalu cepat dan langsung menabrak lengan yang terputus. Lengan yang terputus segera bergetar. Itu bersinar merah seolah-olah itu terluka dan mulai melarikan diri lebih cepat. Tepat pada saat ini, tim 7 atau 8 pembudidaya dari keluarga budidaya lewat, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Mereka ada di sekitar tahap pertengahan dan akhir ascendan. Mereka dengan cepat terbang ke sini seolah-olah ada musuh yang kuat mengejar mereka. Lengan yang terputus itu segera berbalik ke arah keluarga kultivasi itu. Begitu cepat sehingga mendekati keluarga kultivasi dalam sekejap mata dan mulai mencabik-cabik mereka. Lengan yang terputus menghancurkan jiwa asal kultivator dan menyerap energi asal mereka. Setelah beberapa saat,
Semua pembudidaya dalam keluarga budidaya ini terbunuh dan jiwa asal mereka diserap oleh lengan yang terputus. Lampu merah dari lengan yang terputus menjadi lebih kuat. Tidak hanya luka di lengan yang disembuhkan, itu bahkan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Wang Lin melihat ini saat dia mendekat, ekspresinya menjadi lebih suram. Dia melihat di kejauhan sinar cahaya merah dengan cepat mendekat. Kali ini kaki yang terputus di dalam lampu merah. Wang Lin segera berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Lengan yang terputus tampaknya ragu-ragu, tetapi memutuskan untuk tidak mengejar Wang Lin. Itu terbang bersama dengan kaki yang terputus dan menghilang ke dalam kekosongan. Bahkan setelah itu pergi, aroma darah yang kuat tetap ada di daerah itu. Seluruh alam surga guntur sangat kacau. 8 anggota badan yang terputus masing-masing memiliki kekuatan pembudidaya korporeal yang puncak. Mantra tidak hanya tidak berpengaruh pada mereka, tetapi seseorang akan terbunuh dan jiwa asalnya dihancurkan untuk energi asal jika mereka menemukannya. Hanya harta ajaib yang memiliki efek, tapi itu tidak banyak. Menambahkan racun yang kuat dalam cahaya darah, itu memungkinkan anggota badan yang terputus untuk mengamuk di alam surgawi. Mereka tidak berhenti tetapi melakukan perjalanan dengan cepat melalui kekosongan. Tidak butuh waktu lama sebelum 8 sinar lampu merah mencapai pusat alam surgawi. Ketika mereka bergabung bersama, raungan primal tiba-tiba bergema melintasi alam surgawi. Anggota badan yang terputus bergabung bersama untuk membentuk tubuh yang lengkap. Orang ini memiliki kepala rambut putih, wajahnya dipenuhi bekas luka mengerikan, dan seluruh tubuhnya rusak. Mata kanannya hilang, hanya menyisakan mata kirinya, yang memegang tatapan dingin. Dewa Langit King Sui, tidak peduli seberapa kuat segel Anda, itu tidak bisa mengalahkan berlalunya waktu. Anda tidak akan berani membunuhku. Jika Anda ingin membunuh saya, mengapa Anda menempatkan formasi penyembuhan di luar formasi penyegelan? Namun, saya harus berterima kasih kepada Anda karena jika Anda belum menyegel formasi, saya khawatir saya tidak akan selamat melalui keruntuhan alam surgawi. King Sui, karena aku tidak mati, tentu saja kamu juga tidak mati. Kecuali jika Anda dapat menemukan pusaran pemeteraian lain yang ditinggalkan oleh alam surgawi kuno, Anda tidak akan menyegel saya lagi. Orang berambut putih itu memiliki ekspresi garang saat ia tertawa liar dan menyerbu ke dalam kekosongan. Dia terlalu cepat, dan karena dia sangat mengenal Thunder Celestial Realm, dia segera muncul di atas sebuah fragmen. Fragmen ini adalah di mana Wang Lin dan Li Yuan membuka segel dan pergi ke lorong di dalam lubang gelap. Terbang di atas fragmen, pria itu menekan tangannya ke bawah dan seluruh fragmen segera runtuh. Disinilah segel ke-9 berada. Saat pecahan itu runtuh, api mengerikan keluar dari dalam. Ada kilatan lampu merah dan kemudian mata terbang keluar. Orang itu meraih mata dan meletakkannya di dalam rongga mata kanannya. Ji Realm disegel ke mata kanan, tetapi terlalu banyak dikonsumsi kembali dalam perang alam surgawi. Akan sangat sulit untuk mengisinya, tetapi itu bukan tidak mungkin. Namun, saya baru saja melarikan diri, jadi kultivasi saya hanya 10%. Saya harus memulihkan energi asal surgawi saya sesegera mungkin. Ada kilatan merah dari mata pria itu dan dia menunjukkan senyum sinis. Tampaknya banyak pembudidaya junior telah berkembang selama bertahun-tahun. Sangat bagus. Meskipun melahap mereka semua tidak akan sepenuhnya memulihkan kultivasi saya akan dapat cukup pulih. Namun, sebelum saya mulai melahap mereka, saya harus menutup gerbang celestial untuk memastikan mereka tidak bisa melarikan diri. Ketika dia menyeringai, tubuhnya menghilang dalam kekosongan. Wang Lin meraih Li Yuan dan langsung menuju gerbang di sisi barat alam surgawi. Mereka diam sepanjang jalan. Wang Lin memandang ke depan dengan murung. Dia memiliki firasat bahwa alam surga guntur akan menjadi sangat kacau. Kita harus keluar dari sini sesegera mungkin. Mata Wang Lin menyala dan mereka mulai bergerak lebih cepat. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak pembudidaya, dan tujuan mereka semua sama, gerbang celestial. Jelas bahwa banyak dari mereka memiliki gagasan yang sama dengan Wang Lin. Sinar cahaya bergerak seperti meteor ke arah barat. Tak satu pun dari mereka memiliki waktu luang untuk berbicara satu sama lain, dan mereka semua bergerak secepat yang mereka bisa. Mereka secara bertahap tumbuh lebih dekat ke gerbang surga. Segera, mereka bisa melihat sambaran guntur merah besar yang turun dari langit. Pada saat ini, berbagai pembudidaya mulai berteleportasi karena mereka ingin pergi lebih cepat. Tetapi seperti saat ini, kabut merah menerpa seperti gelombang yang kuat dan suara serak bergema di antara langit dan bumi. Tidak ada yang bisa pergi. Seseorang keluar dari kabut merah. Dia memiliki rambut putih dan seluruh tubuhnya seperti sekantung tulang.
Matanya merah, dan saat dia melangkah maju, tangannya mengulurkan tangan, menyebabkan kekuatan kuat yang tak terbayangkan tiba-tiba memenuhi area itu. Beberapa penggarap Ascendan dipenuhi dengan teror dan tubuh mereka segera runtuh menjadi kabut darah dan daging. Semua ini dihirup oleh orang ini, bahkan jiwa asal mereka tidak bisa melarikan diri dan dilahap juga. Mengapa para pembudidaya Ki saat ini hanya memiliki sedikit energi asal? Setelah mengubah energi asal ini menjadi energi asal celestial, hampir tidak ada yang tersisa. Pria berambut putih itu mengerutkan kening dan dia menyerbu menuju gerbang celestial. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.